sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu ya kakak ya? Iya dong Kak. Oke, kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Yuk. Yuk, mari bersama-sama kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk hari Minggu pagi ini Tuhan. Kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan, kami boleh diberi kesehatan yang baik Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau menyiapkan hati kami Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Yang percaya katakan, amin. Yeay. Yang masih siap memuji Tuhan, jangan dulu duduk ya. Kita berdiri. Coba kakak mau lihat yang siap memuji Tuhan, kita masih Ayo berdiri dong. ya. Oke. Tepuk tangan semua. Tepuk tangan dong semuanya dong. Bahagia banget loh. Bahagia banget? Bahagia dong. Kenapa tuh Kak Novi? Soalnya hari ini aku kan ke gereja. Ya. Aku mau memuji Tuhan. Aku mau menari, menyanyi buat Tuhan. Wah, gitu. Berarti sahabat-sahabat TKTF di sini siap memuji Tuhan dong Kak ya? Betul, pasti sahabat-sahabat lebih lagi memuji Tuhan Kak. Iya dong Kak. Ya. Bahagia ya ketemu Tuhan ya. Nyanyi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara
Tunjuk sahabatnya yuk. Tunjuk temannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat. Kita nyanyi dari awal lagi ya. Kita mau nyanyi dari awal lagi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan lagi yuk. Dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk sahabatnya. Kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku. Tunjuk. Kau saudaraku, yang dapat memisahkan. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Ya, sahabat boleh duduk. Kita mau kasih persembahan dulu ya kakak ya. Yuk semua siapin ya. Kita kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita nyanyiin lagu sekali lagi ya kak. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Nah sahabat kita udah siap mau dengerin firman Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri lagi. Kita mau dengerin firman Tuhan. Kita siapin hati kita. Kita siapin pikiran kita. Kita mau lebih lagi ya.
karena Tuhan masih kasih kesempatan untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, jika sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu dengar-dengaran akan firman-Mu. Ajar kami untuk duduk manis, duduk diam mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami mau jadi anak-anak yang baik, kami mau jadi anak-anak yang manis, yang mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Udah ada sahabat TKTF di sini. Cici Melisa tangannya kotor banget nih. Bajunya juga kotor. Cici Melisa cuci tangan dulu ya. Bajunya ini harus ganti dulu nih. Terus keringetan lagi panas banget. Mandi dulu ya. A few moments later. Tada! Tangan Cici Melisa udah bersih sekarang. Tadi udah cuci tangan ya. Nah, adik-adik kalau misalnya badan kalian yang kotor, kalian tinggal mandi. Kalau baju yang kotor, tinggal dicuci. Kalau hidup kalian atau hati kalian yang kotor, dicucinya pakai apa ya? Gimana cara menghilangkan noda dosa yang ada di hati dan di hidup kita? Apa yang harus kita lakukan? Nah sahabat, ternyata yang bisa menghapus dosanya kita itu bukan kita, tapi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menanggung dosanya kita dan menghapus semua noda dosanya kita. Sampai bersih, tuntas, tas. Nah sahabat, kita itu jadi bisa menghampiri Tuhan kapan aja. Kita bisa dekat sama Tuhan, kita bisa berdoa kapan aja, kita bisa beribadah kapan aja dan dimanapun. Karena Tuhan yang sudah mengampuni dosa kita dan melayakkan kita untuk bisa dekat sama Tuhan. Nah kalau zaman dulu, waktu zaman Musa hidup, orang Israel itu kalau mau minta ampun sama Tuhan, menghapus dosa itu harus bawa korban. Mereka harus bawa korban bakaran lalu dikasih ke imam. Nah nanti imamnya yang bakar korban itu dan minta ampun sama Tuhan, mewakili orang Israel. Nah para imam juga gak boleh sembarangan sahabat waktu melayani Tuhan di kemah tabernakel atau di bait Allah. Mereka juga kan manusia berdosa. Mereka juga harus memberikan korban penghapus dosa. Dan ketika mereka melayani Tuhan di bait Allah, mereka itu harus membasuh diri mereka dulu. Tanda menyucikan diri mereka dulu. Di kemah pertemuan, di kemah tabernakel dan di bait Allah itu ada satu yang namanya bejana pembasuhan atau kolam pembasuhan. Di sanalah orang-orang Lewi dan para imam itu membasuh diri mereka untuk membersihkan diri mereka supaya mereka dilayakan begitu ya untuk boleh melayani Tuhan. Kalau mereka sembarangan atau mereka masih simpen dosa, bisa mati mereka ya. Nah, menyucikan diri, membasuh diri ini sekarang kita kenal dengan kata baptis. Nah, baptis ini artinya mencuci, membasuh, mencelup dengan tujuan untuk membersihkan. Itu arti kata baptis. Nah, di zaman Tuhan Yesus hidup, ada satu orang yang dikasih nama Yohanes. Lalu orang-orang menjuluki dia Yohanes Pembaptis karena dia adalah orang yang membaptis banyak orang. Nah, firman Tuhan hari ini bisa kita lihat dan baca di dalam 4 kitab Injil. Di dalam Matius pasal 3 ayat 11 sampai 17, di dalam Markus 1 ayat 4 sampai 11, Lukas 3 ayat 21 sampai 22, dan di dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai 34. Nah, di sana firman Tuhan katakan Yohanes Pembaptis ini berkata-kata menyerukan bahwa orang Israel itu harus bertobat. Yohanes Pembaptis berkata, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Setelah sekian lama Tuhan enggak bicara, enggak ngomong sama bangsa Israel, setelah sekian lama tidak ada firman Tuhan, kali ini Tuhan mengutus Yohanes Pembaptis untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah,
dari daerah Yudea dan juga Yerusalem, orang itu banyak yang datang kepada Yohanes Pembaptis. Setelah mendengarkan seruan Yohanes Pembaptis, mereka bertobat. Mereka menyerahkan diri untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, Yohanes Pembaptis berkata begini, "Saya membaptis kalian dengan air, tapi akan datang Mesias, Juru Selamat, Anak Allah, Anak Domba Allah yang bisa menghapus dosanya manusia. Dia yang akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api." Nah, semua orang mendengar hal itu ya. Gak pakai lama sahabat TKTF. Suatu saat betul Tuhan Yesus datang ke Sungai Yordan, ke tempat Yohanes Pembaptis membaptis orang-orang. Di sana Yohanes Pembaptis melihat Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mau dibaptis juga sama Yohanes. Lalu Yohanes bilang, "Aduh Tuhan, saya ini gak layak. Harusnya saya yang dibaptis sama Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus yang dibaptis saya." Tapi Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus harus dibaptis untuk dan supaya firman Tuhan itu, rencana Tuhan dan kehendak Tuhan itu digenapi. Nah, Tuhan Yesus dibaptis ya di Sungai Yordan. Setelah Tuhan Yesus masuk ke air dan keluar, tiba-tiba sahabat, langit terbuka. Lalu di sana dikatakan ada Roh Allah yang turun menyerupai burung merpati, lalu terdengar suara dari surga. "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Wow sahabat, ternyata Tuhan Yesus harus dibaptis di sana supaya orang-orang di sana boleh menyaksikan. Dan kita bisa baca kan ceritanya di dalam firman Tuhan hari ini. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah yang bisa menghapus semua noda dosanya kita. Kalian percaya gak kalau Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kalian? Percaya sama Tuhan Yesus adalah kuncinya gimana kita bisa masuk ke surga. Waktu kita mati nanti kita gak masuk neraka, tapi ketemu Tuhan Yesus di surga. Percaya sama Tuhan Yesus. Lalu apa yang harus kita lakukan? Setelah percaya, kita bertobat, mengaku dosanya kita sama Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jangan lagi buat dosa itu ya. Lalu iman kita juga harus bertumbuh. Kita harus semakin kenal sama Tuhan. Kita semakin tahu apa yang disukai Tuhan, apa yang gak disukai Tuhan lewat firman Tuhan. Dari firman Tuhan hari ini kita bisa belajar dari Tuhan Yesus. Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus itu memberikan contoh kepada setiap kita. Teladan apa aja sih yang Tuhan Yesus berikan? Yang pertama, Tuhan Yesus itu rendah hati. Dia itu tidak sombong. Walaupun dia adalah Tuhan, tapi dia mau dibaptis sama Yohanes Pembaptis. Dia rendah hati. Kita juga ya, jangan sombong. Yang kedua, Tuhan Yesus memberikan contoh bagaimana hidupnya itu mengikuti, melakukan, menggenapkan firman Tuhan. Kita juga ya baca firman Tuhan setiap hari, lalu lakukan firman Tuhan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, Tuhan Yesus itu selalu memperkenan hati Tuhan, selalu menyenangkan hati Bapa di surga. Itu juga yang bisa kita lakukan. Hiduplah sesuai firman supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Oke, dari firman Tuhan hari ini, apa yang akan kalian lakukan? Komitmen apa yang kalian buat? Apa yang akan kalian perbaiki di dalam hidup kalian untuk menyenangkan hati Tuhan? Setidaknya Cici Melisa berdoa kalian semua bisa percaya sama Tuhan Yesus. Lalu bertobat, mengakui dosa kalian di hadapan Tuhan. Yang ketiga, Cici Melisa berharap yang sudah 12 tahun ke atas, kalian bisa menyerahkan diri untuk boleh dibaptis. Kita mau hafalin satu ayat dari Markus 1 ayat 4b. "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Markus 1 ayat 4b. "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis,
dan Allah akan mengampuni dosamu. Amin. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh baca dan juga kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus memberikan contoh buat setiap kami. Bagaimana Tuhan sudah dengan rendah hati mau dibaptis dan juga boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami mau jadi anak-anak Tuhan yang menyerahkan hidup kami untuk Tuhan, menyerahkan diri kami untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tolong ingatkan kami ketika kami melakukan dosa, tegur kami Tuhan, dan kami boleh kembali lagi bertobat, dan kami boleh kembali lagi kepada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, berkati kami, berkati orang tua kami, berkati kakak-kakak rohani kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.